Aku memang itu kayak merasa, aduh, saya nggak sanggup gitu loh melakukan sholat setiap hari. memang memang di Islam itu orang-orang seperti Pak Peros yang pemalas itu ya tidak tidak ada gunanya gitu. Iya betul. Makanya aku nggak masuk di Islam tuh karena aku itu sudah nyaman gitulah. Di tempatku itu kan 1 minggu baru ke gereja. Terus kalau berdoa ya semaunya kapan saja kan gitu. Jadi sudah Waalaikumsalam nggak warahmatullahi wabarakatuh. diatur-atur, nggak dipanggil-panggil untuk berdoa. Jadi lagi tidur ya enak ininya nggak, waduh nggak teringat-ingat nanti jam segini saya harus bangun gitu. Jadi aku merasa nyaman gitu. Iya benar sih, enak sih Pak Peros itu udah ada yang nembus ya. Iya sudah ada juru selamat jadi ya. Yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan ya Pak Peros ya. Pokoknya gitulah, pokoknya itu Yesus satu. Orang mau bilang oh bukan itu, oh itu urusan lu kan gitu. Tapi Nggak tahu aku ini dikasih tahu siapapun nggak mempan nih. iya, memang hati Pak Peros sudah keras susah. Oh iya kayak ini aku gini Pak, karena aku didirikan gereja itu kalau menurutku ya tubuh saya ini, baik Allah tubuh saya ini. Kalau gereja yang di sana itu bentuk bangunan, itu untuk tempat berkumpul aja. Jadi tubuh Pak Makanya itu Peros ini adalah gereja gitu. gereja aku didirikan di pondasi batu karang gitu. Jadi gini Pak Peros, jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya nggak harus ke gereja. Jadi gereja yang harus dimasukkan ke dalam diri orang-orang Kristen, begitu Pak Peros. Jadi pemahamanku gitu. Jadi aku mendirikan gerejaku ini di atas batu karang, bukan di atas tanah yang lembek, yang gampang goyah gitu. Jadi kuat, pondasiku itu sangat kuat itu di atas batu karang. Pak Peros itu ada kekasih Pak Peros tuh Siapa? Alitai. Alitai, Alitea kok Alitai. Jangan dibolak-balik lah. Nama orang dibolak-balik. Alitea cari Alitai, aduh. Buya. Astagfirullah. Enggak, soalnya dia ngintilin saya terus. Nggak tahu kenapa itu Pak Peros. Ada apa ya dia? Ya, Abuya harus anu lah. Assalamualaikum. Harus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Firhos lagi, Hos. Siapa? Ini namanya ganti. Aku tak kenal. Ki sopo iki? Siapa meneng iki? Kau ganti jeneng yang ini belum bikin pusing. Ini Cak, ini Pak Peros lagi belajar matematika sama saya. Tapi ternyata Pak Peros ini sudah di luar nalar. Nggak ada kenaikannya, Firhos. Kristen, Kristen perungkat. Iya di sana. Oh, Pak Ijo loh, Pak Ijo. Saya seneng ya. Loh, sama Tenandi kok betulkan mobil lah. Oke, ngecekno, metu. Ngetan aku. Oh, Tenandi. Dar nang Darjo ya, Darjo ya. Tuh, coba tuh banget tuh. Atau nama Malang boleh. Males aku nak nang Malang. Tapi ojo anu lek ketemu aku ojo ngamukan. Aku iki. Ngamuk, ayo. Ayo. Tapi aku seneng. Buya. Ya. Versi itu lucu. Terkadang itu ketika undang-undangannya itu masalah manfaatnya itu banyak untuk manusianya, harus tak ajak perbandingan kayak gitu. Ya tetap gak nyantol. Bener, memang lucu Peros ini. Jadi Peros ini Cak, orang-orang langka ini harus dimuseumkan, harus di air keras nanti.
Aku pokoknya juga aja Firdaus lah, Fir'aun di, ngono wae. air keras kayak mumi lah anakku. Kayak bumi. Aduh. Kayak Fir'aun aku kok, kayak Fir'aun si mumi. Gimana kabar Ibu ya? Alhamdulillah, Cak. Ini mau ke Sidoarjo tah? Iya, gua. Alhamdulillah, syukron. Tapi mau aku sesuk ngene dhewe. Nyupir dewean apa karo sapa? Iki motor mobil. Oh iya. Cak, ini ada Bang Rabil monitor Bang Rabil. Selamat pagi, Bang Rabil. Halo, selamat pagi monitor. Halo, Bang Rabil. Halo, selamat pagi monitor. Wah, kayaknya nggak mau ini Bu ya. Iya, mute saja Bang Rabil, noise ah. Kayaknya malu-malu kucing itu. Bos, Loh, gimana Bang Firdaus? berarti dia dengar loh, wong disuruh mute dia mute. Atau Saya yang mute kan. Oh, Sampean itu usianya udah 50 ke atas. Ingat-ingatlah. Ingat. Kayak itu lagunya. Ingat, ting gitu. Artinya ngene loh. Seandainya kebenaran itu di Islam ya. Islam pun tidak mengingkari Nabi Isa. Iya, benar Bang. Ya itu tadi Bang, aku itu apakah misalnya masuk Islam, aku itu harus belajar dari nol itu loh, yang aku itu bisa nggak itu ya? Yo iso lah, wis tak. Ayo, nek sampean samar khawatir gak iso wis. Datang ke rumahku sak bulan nih, tak makan. Iya, Pak. Ora ono perpuluhan ya, Cak. Ora ono perpuluhan, Cak. Ora ono. Perpuluhan, aman, buat Jadi di Islam itu nggak ada perpuluhan, yang ada apa? Yang ada apa? Kalau nggak perpuluhan, terus yang ada itu apa? Maksudnya itu ada pun kalau desa itu cuma zakat itu 1 tahun sekali dan dia itu persentase dari hasil harus sudah total. Contoh zakat mal itu zakat perdagangan ya. Itu pun harus di manajemen, sudah waktunya mengeluarkan. Jadi kalau ke masjid kan nggak ada kewajiban kamu harus bayar sekian gitu, nggak beda kalau di ya bener oke lah. Itu kan sebuah kewajiban ya. Tapi kan yang nggone yang sewu sebelah kan datang ke gereja kan nggak ngasih sesuatu kan ya mesti dilirik kan. Oh, nah Islam nggak begitu. apa kok tahu kalau dilirik barang? Dengar dari orang. Dari kawan-kawan sebelah itu. Lirik sinisnya, Cak. Sinis ya, Cak, pandangannya. Iya, sebenarnya mungkin ya. Oke lah, ketika setiap minggu di gereja nggak diwajibkan. Tapi nek liriknya gak enak kan ya gak enak toh. Kita harus tahu sendiri lah. Enggak juga sih Bang, enggak juga itu dari orang sih. Kalau mau perpuluhan ya monggo, itu ketaatan aja lah sebenarnya. Enggak harus juga. Lah, ya, kalau orang memang masih nggak harus, kebutuhannya tapi- banyak ya. Tapi ketika ada uangnya terus semangat kan, ada uangnya nggak semangat kan beda. Ya bagi orang yang rezekinya banyak ya boleh perpuluhan. Yang masih kesusahan ya Bro, sebuah enggak juga enggak apa-apa. Sesuatu hal itu yang nggak keharusan itu terkadang mendekati sebuah keharusan loh. Paham nggak? Ya kalau Keharusan itu kan wajib. Tapi ketika sesuatu yang nggak menjadi keharusan, tapi terkadang posisinya menjadi keharusan. Contoh gini ya, Bang Firdaus datang ke rumah saya, ketika nggak bawa oleh-oleh saya cuekin, ataupun ketika saya komunikasi pun nggak terlalu cuek nggak, tapi ya bedalah sama yang bawa gitu loh. Otomatis di situ dia atau nggak diakui ya, secara kejiwaan sosial itu psikolog itu wah nggak enak kalau nggak ada yang bukan. Itu suara opo ya? Kayak nyuci mobil bro, sik sabar. Enggak, aku kan legal kan kurang ajar karo aku wong-wong. Ora kurang ajar ya aku damai-damai kayak dulu itu Buya ya. Orang Iya. mana itu dulu orang Jawa itu. Kayak daerah Kedirian itu.
Mau ketemu Sidoarjo apa Surabaya? Apa Jogja? Siap dan Harus Pak Peros kalau deket sama Cak Mamba ini harus ketemu. Nanti kalau ketemu Cak, Pak Peros agak ditiup itunya, keningnya, embun-embunannya. nggak ketemu. Mana sih selain Bang Firdaus? Ada nggak sih non Muslim? Gak ada kayaknya, nggak ada nih bang. Ya cuma Sekarang aku saja nih. emang Pak Peros sekarang Oten punah ya Pak Peros ya? Nah, hotel. Iya banyak yang udah gak mau diskusi. Banyak yang mualaf Pak Peros. Iya, banyak yang mau Arab juga, orang-orang yang dulunya bersama-sama saya untuk mengabarkan Injil. Malah banyak yang mau Arab. Masa? Iya, Ada yang Arab? banyak tuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhi. Insyaallah. Cuma aku ini orangnya itu yaitu tadi, gerejaku didirikan di atas batu karang. Berarti mencerminkan gitu. Tapi Kalau mereka di atas kayaknya batu karang, di atas batu karang, tapi bawahnya itu ternyata gabus. Ya doain jomplang sisu. kayaknya agak susah jomblangnya itu. Ah, cuma kayaknya aja. Hmm. Nyantai, Mas. Tapi orang-orang itu mungkin didirikan di atas tanah gabus tadi itu kayaknya. Gerejanya itu. Kok Pak Makanya. Peros ini bangga kok di dalam kesesatan kok Pak Peros bangga piye toh? Ya enggak lah bang, kalau abang yang bilang dalam kesesatan ya wajar karena enggak seiman kan gitu. Tapi menurutku enggak juga. Ini loh, host. Apa? Sebenarnya gini loh. Artinya ranah keimanan itu mesti ada yang namanya dalil secara nakli, dalil yang diambil dari kitab sumber primer, referensi dari sumber primer, dan dalil secara akli atau rasional, ya kan? Artinya di Islam itu secara rasional dan secara nakli, secara apa diambil dari referensi. Irasional. Hadis itu sudah masuk semua. Cuma terkadang dirimu itu yang bebel atau gimana gitu loh. Ya itu tadi bang, aku ini gerejaku ini tubuh saya, badan saya ini didirikan di atas batu karang, jadi nggak gampang goyah bang. Plus lu, nenggone Bibli ku diomongno ngene. Wong Bibli. Ya apa bang? Sembahlah Allah yang esa, ya kan? Janganlah Iya, kamu iya. menyembah Allah dengan berhala-berhala. Itu jelas itu. Belum terus anak itu bukanlah Tuhan, itu jelas. Aku kan cuma hanya ya sih kok dijadikan Tuhan, cuma apa ya? Cuma dugaan-dugaan, menduga oh ini Tuhan. Oke lah gini bang ya, seharusnya bang gini bang. Oke. Walau toh nggak mengakui Yesus Tuhan, sebenarnya nggak perlu juga pindah agama. Ya akuilah Yesus Emang sebagai Yesus bukan nabi. Tuhan Pak Peros? Iya, Emang Yesus iya. bukan Tuhan kok? Iya, maksud saya gini, nggak usah perlu pindah juga. Ya percaya Yesus sebagai nabi saja cukup kan gitu. Ya nggak cukup, saya belum cukup kalau saya. Loh, kan katanya Tuhan tuh maunya satu tuh. Ah. Nah, ya sudah, Yesus itu dianggap nabi aja. Posisi ini sampai di Yesus statusnya tadi apa? Loh, kalau aku sih kan Yesus sebagai Tuhan. Nah, sih. Loh, kalau orang misalnya mengaku Yesus, iya, yang misalnya salah ya, orang Kristen salah, nggak perlu pindah juga sih sebenarnya. Akui Yesus sebagai nabi aja udah cukup. Loh, tapi terus oke, itu kan hanya Ya, sebatas percaya langsung ke Bapa aja, langsung pusatnya aja. Oke, itu kan redaksi masalah pengakuan. Nah, terus ajaran-ajarannya. Loh, apa yang salah? Loh, ajaran itu harus ini dong, selalu eksis dong di fikul zaman, di setiap zaman. Contoh. Ya contoh apa? Bahwasanya Nabi Isa itu kan amur bis sholat, zakat, ya diperintahkan untuk melaksanakan sholat, membayar zakat.
dan biron biwalidati dan berbakti kepada ibu. Nah, itu ceplos. Ngono. Ayo. Terus sholatnya gimana? Saya tanya sekarang. Ya berdoa langsung lah ke apa-apa. Harus di anu dong, realisasikan dong. Jangan cuma pengakuan. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Tambah ganteng dirimu Mas Rudi. Dari lahir. Antena Dari lahir. Gini, kita refleksi otak dulu ini Pak Peros. Kita dari tadi belajar matematika sama Pak Peros nggak nyambung soalnya. Iya. 1 tambah 1 tambah 1 berapa Bu ya? 1 katanya. 1 tambah 1 tambah 1 1. Ya 3 lah, siapa yang bilang 1? Itu teman-teman Kristen sekarang Pak Peros. Ya aku 3 lah. Oh, Pak Peros 3. Coba Kang Rudi cek Kang Rudi. Tanya Tuhannya Pak Peros berapa gitu. Tuhannya Pak Peros berapa gitu Kang Rudi. Ntar dulu, saya minum kopi aja dulu lah. Biar otak saya agak sok. Siapa bugrek bro? Kalau Tuhannya abang berapa bang? 1. Ah kurang 1. Siapa 1? Justru kalau misalnya Tuhan saya itu 1, itu menjadi sebuah kebenaran absolut, Bang. Bahwa Tuhan itu bisa berdiri sendiri tanpa minta bantuan yang lain. Kalau abang punya mobil, misalnya toh suka punya mobil 1 atau 2? 1 aja cukup. Kalau rusak, Itu berarti menunjukkan lemah. Mosok pengen membuat langit, diskusi dulu. Kita bikin langit ya. Jangan, aku pengen bikin bumi. Akhirnya gak jadi bikin langit malah. Akhirnya Nah Tuhan itu. Nah, kan? kalau misalnya punya mobil terus mobilnya 1 rusak, terus gimana? Ya jauh kalau perbandingannya ke mobil, Bang. Mobil itu di bawah kita yang menguasai mobil. Yo, kalau aku mending soal punya Tuhan itu mobil kan 2 lah bang. penguasa 1 lah. rusak masih ada cadangan 1. Oh, berarti kalau Tuhannya yang 1 rusak masih ada Tuhan lagi 2 kan itu. Iya masih ada 1 lagi bang. Hancur. Ruwet nih kayaknya nih. Berarti Tuhannya Pak Peros berapa Pak Peros? Jawab dengan jujur. Ya ada 2 lah. 10 aja host. Oh, Tuhan Pak Peros 2 katanya. 2 lah. Oh, yang pertama siapa? Ya Tuhan Bapa, satunya Tuhan Yesus. 2 Roh Kudus? Enggak sekalian 10 host. Roh Kudus, tambah Roh Kudus lagi. Itu Allah Roh Kudus. Iya kan jadi 3. Ini gimana sih ini ada yang 1, ada yang 2. Aduh, gimana Ya ada kan yang ditanya Tuhan. Yang ditanya Tuhan atau Allah? Janganlah bawa-bawa Allah, itu nggak ada di kitabnya itu. Ada itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Aduh, bener ini penyakit Pak Peros kok makin lama bukannya makin sembuh malah makin kronis. Akut ya penyakit ya. Tambah akut penyakit ya. Iya, makin kronis, Cak. Iya, tambah ini. kronis ya, Mbak. Akut ini. Iya itu. Angel. Kalah ambek itu, ambek Gabriel aja dapat berapa 1 bulan ini mau coba Fatihah wis lancar. Sholat Nah, itu mau sing tak maksud tadi, dia tuh gerejanya itu didirikan di atas lumpur gabus lah yang gambut. Kalau Pak Peros Apa- gerejanya didirikan di atas batu karang. Enggak tahu, aku kok enggak mudah ditaklukkan gitu. Kenapa ya? Aku harus nang surga toh, host. Sesuk aku golek IP host. Ndi yo? Aku iki kok enggak ngerti, aku gundul-gundul. Enggak mudah ditaklukkan gitu loh, enggak tahu. Enggak, sebenarnya bukan mudah ditaklukkan kalau Bang Verhos itu. Sebenarnya Bang Verhos itu sebenarnya sudah takluk.
Cuman ada sedikit gengsi di sana untuk mengakui kebenaran absolut. Iya bang. Contoh Jadi misalnya, nah, contoh misalnya, loh mana bang anu? kebenaran absolutnya itu 1+1 itu pasti 2. Mm-mm. Orang sekolah ataupun tidak sekolah itu pasti jawabannya 2. Iya, Mau iya, iya. profesor ataupun anak TK tetap mengatakan 2. Ah. Nah, Bang Feros mengatakan 1+1 akhirnya menjadi 3 atau tetap 1. Itu hanya sebagian kecil. Aku Ibaratnya tadi itu, bilang berapa bang? Coba abang tanya lagi. Yombo 1+1 piro? 2 lah. Oh 2. Oh, 2+1? 3. Oke. Nah itu Ala Bapa? Allah anak, Ala anak. Allah Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti berapa tiga Tuhannya? Iya. Tuhan 2 Tuhan. Kalau Allahku 3. Tadi kan Allah bukan Tuhan tuh. Yang abang tanya Allah, sekarang tanya Tuhan, gimana sih? Sama saja Bang. Itu Allah itu cuma punya tambahan aja itu. Allah itu, lawang kitabnya terjemahan juga nggak ada satu kata pun itu yang bisa diterjemahkan menjadi Allah. Nggak ada. Arti Allah itu apa bang? Kalau bagi saya itu nama Tuhan loh. Iya, namanya kayak sampean kan ada artinya Rudi, ada artinya. Iya, tapi kan mutlak itu nama. Iya, artinya opo? Iya, boh lah. Masa gak ngerti. Bang, Nah, sama kalau memang nama, Bang, kalau Bang, nama itu kan Bang menjadi Rudi, identitas. Bang Rudi, kalau sampean panggil bapak sampean, misalnya namanya bapak sampean coba? Bapakku, Iya, jenengi Habib Hasan. Hasan gitu, panggil Hasan gitu, kira-kira bapakmu marah nggak bang? Ya seplok tuh aku loh, aku Nah. anaknya. Pantes. Kalau apa panggil Tuhannya kayak apa bang? Ya terserah saya mau panggil saya Allah juga boleh. Loh, lah Panggil bapaknya Allah abang juga aja boleh. panggil Hasan aja marah, terus Tuhannya kok nggak marah toh? Lain cerita kalau anak sama orang tua. Tapi kalau ciptaan dengan penciptanya itu lain cerita itu Bang. Oh, Berarti panggil kalau- orang tua lebih ini harus sopan kan gitu. Bapak Hasan kan gitu, Pak Hasan kan gitu. Panggil Hasan gitu aja kan nggak boleh toh. Ya nggak oleh toh lo anak. Nah, itu padahal ke orang tua, apalagi ke Tuhan lu bang. Ya karena aku kan terserah. Misalnya Allah yang mengizinkan kan nggak ada masalah. Emang bapakku nyuruh Berarti aku panggil aku Hasan itu kan nggak. lebih menghormati orang tua daripada menghormati Allah. Ayo. Wah iki jenenge kuplak iki jenenge. Ayo gimana tuh? Itu namanya ditumpah itu. Perbandingannya terbalik kalau seperti itu. Harusnya bilang Gusti Allah gitu loh bang. Masa Iya biasanya kan juga Allah, kayak gitu Allah. kan nggak seperti yang dinarasikan barusan. Jangan sebut sembarangan lah Pak. Masa Allah itu dipanggil kayak teman saja. Emang temannya Iya, udah. Pak, Pak Kang Rudi jangan sebut sembarangan katanya. Terus oten piye itu terhadap Tuhannya? Piye itu? Ini sebenarnya Pak Peros lagi menegur diri sendiri, cuman nggak sadar. Yo, kalau aku ya sebut Tuhanku atau Tuhan dulu. Tuhan Allah, Tuhan Bapak Allah, Tuhan Yesus, lu Tuhan dulu. Aku sopan itu. Masa panggil Allah itu nggak sopan itu bang. Sebenarnya Bang Perhos itu tahu sebenarnya, cuma nggak tahu kemana dia mau berbalik. Gengsi aja itu. Aku itu kalau masuk Islam bang kayak anak kecil lagi gitu loh bang. Iya toh. Anak kecil lagi harus belajar lagi. Aduh capek deh. Lah emang dulu di Kristen nggak belajar? Iya kan udah.
Masa aku harus belajar yang Emang baru ada lagi? di Kristen itu gak ada belajar, Kang Rudi kan? Jangan tanya itu dulu, Bang Rudi. Ini kita bicara sekarang. Bicara sekarang. Masa aku udah tua suruh belajar kayak anak kecil lagi? Ya gengsi lah. Nah itu. Udah gue Sorry bilang. ye, masa disuruh belajar sama anak-anak SD yang sekolah kelas 4, kelas 5 itu. Sorry ye. Itu Suruh ibaratnya kita mancing di lautan. Abang udah dapat satu ikan, terus yang lain Masa aku dapat. harus Bang, masa aku dia ajari A, B, C, D lagi. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim lagi mah. Ya apa-apa toh. Wah, ya gengsi lah, aku udah besar kok diajari. Begini Bang Berhos, gengsinya itu mau dibawa kemana ini? Mau kita bawa di dunia atau mau bawa ke akhirat? Di dunia itu sebentar, paling lama juga 80 tahun, syukur-syukur kalau 100. Itu ada yang sekolah sampai 20 tahun nggak pinter-pinter tuh. Habis itu mati dalam kubur, Apalagi kalau saya. buka gitu, terus mau jawab apa coba? Gengsi lah yau, gitu. Ya cerita kayak karo malaikat loh. Ya malah ya kita usir lah. Waduh. Langsung gini, kamu tanya apa ke saya? Wah, si Peros pengen mati, malaikat mau diusir. Kau Salah dicabut alamat, sama siapa? salah alamat Peros? aku bilang gitu. Masa tanya-tanya saya? Sono, tempatnya di sono. Salah alamat di sini tuh Kristen semua nggak ngerti bahasa Arab. Sono, saya bilang gitu. Langsung dia kliwis pergi dia. Ya nggak gitu juga. Kan sebenarnya kan kalau misalnya ujian di alam kubur itu kan hak prerogatifnya Allah. Meskipun saya atau Abuya pun sepandai apapun berbahasa Arab, belum tentu saya sama Abuya itu bisa jawab. Karena yang menegurkan kalimat itu Allah sendiri. Dan belum tentu juga Abang sudah bisa bahasa Arab nggak Bang? orang Tuh, lah terus moco nggak ngerti arti nih ngono ya? le arti ini gak semua. Loh, lah terus ya apa? Gak podo karo Hono Coroko. Le Hono Coroko kan apal kabeh ngerti artinya iso kan. Sampean seandainya ada orang Arab ngomong gitu, sampean ngerti nggak yang diomongkan? Ngerti paling iso naam. Oh, toyib gitu ya. Gak gini loh. Belum tentu Bang Verhos misalnya nggak pernah bahasa Arab, tapi kalau misalnya mati dalam keadaan beriman itu tidak bisa menjawab. Belum tentu. Karena yang bekalnya yang utama itu kan iman. Nah, yang bisa menetapkan keimanan itu masuk tetap ada di situ kan Allah sendiri. Apakah nanti ujiannya itu kita bisa jawab atau tidak? Tapi setidaknya itu kita masih punya bekal. Contoh misalnya, kalau saya mau kerja di sebuah perusahaan, masuk ke sebuah perusahaan itu memberikan kriteria. Nah, setidaknya 1 atau 2 kriteria itu saya harus punya. Apa itu? Ya, gitulah analoginya, maksudnya gitu. Kemungkinannya saya diterima itu walaupun tidak besar, setidaknya masih punya kemungkinan di sana. Contoh misalnya, masuk ke sebuah perusahaan itu harus punya ijazah SMA atau S1, minimal SMP lah ya. Saya ijazahnya itu SMP, walaupun cuma paling bawah itu. Kemudian pernah kerja, pengalaman kerja 5 tahun misalnya, ya saya pernah kerja 7 tahun di bidang hal itu. Kemudian pernah misalnya kolaborasi ke luar negeri, saya nggak punya. Yang saya punya cuma 2 itu aja, SMP sama kerja pernah 6 tahun dengan pengalaman itu. Nah, Bang Verhos melamar juga ke sana, ijazahnya cuma SD, kerja pun tidak pernah. Lebih besar kemungkinan mana yang diterima, saya atau Bang Verhos? Ya sampean dah, aku kan nggak Nah bisa itu kerja. sama halnya seperti itu.
Oh, Kita itu di dunia itu bekalnya kan bekal akhirat, bukan bekal dunia. Kalau bekal dunia ya kerja makan selesai. Tapi kalau bekal akhirat kan lain cerita lagi. Gitu. iya Makanya pinter. Kalau Pak Ustadz itu pinter juga ya. Kalau ngajari. Dunia ini, harta itu bukan merupakan apa? Harta ini hanya titipan kan? emang Ya, titipan. harta ini titipan saja. Tapi dia itu hartanya banyak juga. Karena dari hasil berdakwah-dakwah itu. Iya. Kalau kalau saya itu kan dunia itu kan dibilangnya dunia itu nggak dibawa mati. Justru kami umat muslim itu dunia itu pengen dibawa mati. Tapi mengajarinya pinter. Ini enggak, jangan memikirkan harta, bersodakohlah, sodako, supaya itulah amal ibadah kan itu. Iya, umat muslim itu menginginkan harta dunianya itu dibawa ke akhirat loh. Jangan salah. Tapi dia hartanya banyak. Ya apa-apa golek donya kok. Dia juga mikirkan dunia tapi ngajari supaya jangan pikirkan duniawi, harta benda kan itu. Sodako. Begini Pak Peros, yang dilarang itu di Islam, biar saya luruskan ya. Apa, Yang Pak? dilarang di Islam itu hubud dunia, cinta dunia. Tetapi yang dinamakan hubud dunia itu tidak bisa kita menilainya karena hartanya, karena materinya. Karena yang dinamakan cinta itu kan dalam hati. Jadi yang dilarang itu dunia dimasukkan ke dalam hati. Sehingga apa? Ketika lagi sholat teringat dunia, ketika lagi beribadah teringat dunia. Nah itu yang dilarang itu. Jadi ketika banyak uang itu bukan berarti cinta dunia, karena memang titipannya banyak gitu. Ketika dia banyak dunia, tetapi ketika ibadah tidak mengingat dunia tersebut, bukan hubud dunia, bukan cinta dunia. Jadi tidak ada masalah karena dunia itu bisa Kalau gini dipakai Bang, dakwah. maksudku gini Bang, kalau Pak Ustadz itu sudah nggak perlu, maksudnya itu amplop, nah itu Enggak, baru gini Pak impor, Bang. Peros, begini ini Pak Peros ini bisa salah paham begini. Salah paham ya? Kita di dalam berdakwah dilarang meminta sepeser pun, dan tidak ada yang meminta. Adapun ketika dikasih, ya kita terima. Orang lain mau Gini berbuat Bang, baik kepada kita, kenyataannya kita Bang, sedekah. kenyataannya maaf ya, kenyataannya itu kadang tawar menawar. Nanti mau di sana. Berapa di Ini sana Pak ya? Peros ini hancur tawar menawar kok kayak beli jengkol Pak Peros, tawar Ada menawar. ini Bang. Iya, Berapa di sana, amplopnya berapa? Oh tak dulu kan yang nggak besar gitu. wah, itu oknum namanya. Oh oknum ya. Oknum itu. Ada yang seperti Sampai itu. umur 37 tahun saya belum pernah mendengar ataupun melihat orang bertawar-menawar misalnya tentang amplop. Loh sering Bang, itu apa nggak pernah YouTube-nya ya, di YouTube-nya tuh. Wah ini amplopnya berapa ini? Oh kecil nyinggung-nyinggung Ini gitu. korban YouTube. Kalau Di sosial YouTube media itu bisa pernah. dimanipulasi itu. Oh dia sendiri yang ngomong Bang. Makanya aku kadang berpikir loh, orang ini berdakwah pikirannya kok amplop gitu. Itu Bang. Enggak, saya 37 tahun belum pernah saya mendengar ataupun melihat tawar-menawar soal amplop itu. Belum pernah. Bukan dia nyinggung Bang, kalau amplopnya kecil itu dia nyinggung Bang, nyinggung ini kak, saya udah gini nanti ya mudah-mudahan ditambah amplopnya gitu Bang. Itu bercanda itu namanya, bercanda itu. Kalau bercanda ya rapopo. Ya kalau dakwah nggak boleh lah bercanda, itu bukan Aduh. ranah untuk bercandaan lah, namanya amplop itu Wah, sensitif Bang. ini nih Pak Peros, ini orang munafik kayak gini Kang Rudi. Jadi dia berbicara itu tidak sadar ajaran Kristen itu seperti apa. Ini jadinya nanti ketampol sendiri Pak Peros. Hancur. Hancur. Iya itu oknum, itu saya kira oknum ya Bang ya. Tapi Kata Hidayat pada dasarnya itu nggak boleh gitu. Ya, Tapi Al-Quran ada di rata-rata ada yang kayak mana berapa itu apa anting-anting, nanti kamu bisa itulah apa namanya, kamu harus beramal. Wah, ini melarinya ke Ustadz Yusuf Mansur ini. Loh, lah kenyataan kok Bang. Nah,
Itu Anda, itu memang betul. Anda YouTube itu banyak. Oh, kamu berapa? 25 juta. Kamu berapa? 100 juta. Oh. Oh, kok gitu ya? Ya susah sih Kang Rudi, susah orang-orang kayak Pak Peros ini karena hatinya sudah kotor, pikirannya Lo sudah kagak jelek. terbang. Itu kan memang nyata loh. Jadi sebenarnya Pak Peros harus kembali lagi ke ajaran Kristen yang baik dan benar gitu kan. Iya Bang. Harus Iya, lebih iya, iya. banyak belajar di Bible-nya. Iya. Nah tuh ada Romo. Rumah sudah marah-marah. Ya. Sudah marah-marah. Ini sebenarnya pola pikirnya itu pola pikir melarikan ke pola pikir manusia aja. Oh. Rata-rata kalau manusia itu berpikirnya Selamat malam Bu ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih pendeta terkahot di dunia ini, Romo ini. Romo siapa ini? Kok Romo? Ini Romo. Wah, nggak kenal sama Romonya. Ya Romo kasih tahu. Begini Romo. Ini Peros Kok ini. Romo kayak gini? Romo Kan kok gini? diajak saya ngajak belajar Masa matematika pakai sama kacamata dia. gini Romonya? Iya, ngajak belajar matematika. Kirain dari Romo dulu satu. pintar matematikanya. Ternyata malah makin hancur Romo. Gimana ini Romo? Ya begini Bu ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, terbukanya teknologi ini, Protestan sama Katolik nih bentar lagi bakal punah nih Bu ya. Oh, begitu ya kok. Wah, Romo ini luar biasa. Ini dengerin Peros tuh, denger tuh perkataan Romo ini yang ngomong. Ayo. Ya nggak apa-apa lah Bang. Itu kan pendapatnya Romo. Bukan pendapat Romo. Ada pendeta Beni mengatakan diprediksi tahun 2040 gereja-gereja di Inggris, gereja-gereja di Belanda itu akan punah. Prediksinya seperti itu. Maksudnya punah gimana Bang? Ya udah nggak ada gereja lagi, artinya nggak ada Kristen lagi di tahun 2040 di Belanda dan Inggris. Itu pendeta yang ngomong. Oh, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Peros mampus. Astagfirullah. Loh, lama sudah diprediksi tutup ya, terus gimana lagi kalau sudah diprediksi? Nanti ibadah Ya, ya. karena begini, Abu ya. Karena jangankan untuk keselamatan ya. Untuk jumlah Tuhan saja Kristen ini menentang logika, menentang akal. Itu masalahnya. Bapak, Coba Romo coba. tes dulu Peros ini, coba tes dulu Romo. Ini otaknya bener atau tidak ini Peros ini coba. Apa? Tes apa? Itu matematika itu kan tadi ditanya Tuhan Pak Loh, Peros ada tadi sudah berapa? dites tadi kok masih ini. Masih Enggak kurang sama Romo puas. ini sama Romo kan ini Romo kelasnya lebih tinggi tuh gitu kan. Jadi dia bakal paham ini penyakit. Ini Romo dari mana ini Romo? Jawa Belesteran Vatikan. Oh, berarti Katolik ya? Loh, Vatikan tidak harus Katolik. Vatikan kan ada yang Muslim. Gimana sih Pak Firdaus? Oh, ini Belesteran Romo Vatikan. Muslim maksudnya. Romo Muslim. Oh, 17 Romo tahun Muslim. 9 bulan di Vatikan. Oh, apa bikin kerja apa di sana? Cari botol bekas. Kalau mau cari besi rongsokan di sana Bang banyak Ukraina ya. Gini loh Pak Verhos ya. Kalau kita berbicara agama-agama samawi, ya kan, Yudaisme, Islam dan Kristen, cuma Kristen yang unik Bang Verhos. Cuma Kristen satu ini yang unik. Uniknya di mana Tuhannya. Bang? Gini, saya cerita dulu ya. Ini kita sharing-sharing ya. Boleh. Orang Yahudi itu kan menyembah Tuhan menurut pemahaman mereka. Tuhan yang mereka sembah itu satu. Iya, siapa? Tuhannya Tuhan tidak siapa, Bang? Sebentar dulu, jangan Oh, dipotong. oke. Siap. Oke. Tuhannya satu, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan.
Nah, Tuhannya umat Islam itu seluruh umat Islam meyakini bahwa Tuhannya cuma satu, Siapa? yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, Ya, yang siapa? maha mengurus segala sesuatu. Dengerin dulu. Iya, siap. Ya, nah, orang Yahudi meyakini bahwa Tuhannya itu tidak bisa dilihat. Tuhannya orang Islam juga sama meyakini bahwa Tuhannya itu sama-sama tidak bisa dilihat. Nah, Kristen ini beda lagi nih. Beda lah Bang, masa sama? Iya, umat Kristen meyakini bahwa Tuhannya itu satu. Tapi satunya itu rombongan, terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi satu rombongan. Kalau di Kristen berbeda dengan Muslim, berbeda dengan Yahudi. Nah, itu Kristen tuh paling unik tuh. Unik lah, iya beda lah Bang. Iya, bahkan kemarin Bang Rudi, Luga Tambunan itu mengakui bahwa Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada 3 Tuhan, tapi satu keluarga katanya. Kalau Kata Roh Luga Kudus Tambunan. itu Tuhan, bukan Tuhan Bang. Dia tuh Allah Bang, Allah Roh Kudus. Loh, beneran Nggak nih ada Bu ya, Tuhan saya Roh nggak Kudus. fitnah loh ya. Saya Allah nggak Bapa, fitnah. Allah Di situ Anak, kemarin, Allah Roh Kudus. bentar Pak Firhos. Kemarin di room itu ada Pak Firhos, Luga Tambunan pada saat mengatakan seperti itu. Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu 3 Allah. Tuhan, satu keluarga katanya Bu ya. Loh, ini keluarga berencana atau apa ini? keluarga Tuhan, ngeri. Astaga deh. Nah, yang ada di surga itu adalah bapaknya. Yang ada di bumi itu adalah anaknya. Roh Kudus itu ibunya katanya Bu ya. Kan benar satu keluarga. Oh. Ya Allah, Pak Peros. Itu punya nabi kok kayak gitu, Pak Peros. Gimana? Nggak malu, Pak Peros, tak? Ya, pemahaman masing-masing lah kita hargai toh. Semua itu kan dia nanti yang inilah, bertanggung jawabkan. Cuma gini lah Pak Firdaus ya. Gimana? Kita ini kan apa ya, oleh Tuhan itu kan diberikan akal untuk berpikir gitu. Pemahaman tentang konsep ketuhanan Pak Firdaus di dalam Kristen ini, wah, gimana ya Pak Firdaus ya? Lucu-lucu Pak Firdaus. Ada Lucunya yang di bilang mana, Pak? gini, denomnya itu kan ada lebih dari 60.000 aliran saat ini. Apa saja, Ada Bang? 60.000. Wah, banyak. Ya, apa saja. Oke, katakanlah yang fenomenal ya, yang fenomenal di Indonesia ini kan seperti Saksi Yehova, Unitarian, terus Tritunggal, Oneness, Triteos, ya kan? Beda lagi yang Marsion tuh, YHWH itu adalah setan katanya. Beda, Marsion beda sendiri. Menolak perjanjian lama, YHWH itu adalah setan katanya. Di antara aliran-aliran Kristen ini, aliran Kristen mana yang benar nih Pak Firdaus? Ya, nggak tahu lah. Aduh. Ya kayak Syiah sama Sunni gitu loh. Syiah sama Sunni bukan perbedaan konsep ketuhanan Pak Firdaus. Ya kan saling membedakan. Loh, tapi bukan masalah konsep ketuhanan. Ya walaupun bukan Itu beda konsep ketuhanan kan cerita. beda. Kalau orang Syiah ditanya siapa Tuhannya, pasti jawabannya Allah. Kalau orang Sunni ditanya siapa Tuhannya, pasti jawabannya adalah Allah. Tapi kok membedakan kenapa? Oh beda, bedanya seperti itu. Bedanya bukan di masalah ketuhanan, Bang Firdaus. Di apa itu? Kalau di Syiah sama Sunni itu bukan di masalah konsep ketuhanan. Iya, di masalah apa? Silakan diterangkan Bu ya.
Nah, harus terangkan Bang. Mas Sedikit saja sih Romo. untuk Pak Peros ini Romo sebenarnya, karena kalau panjang-panjang pun nggak bakal masuk ke akalnya nih Pak Peros. Jadi Pak Peros, ada yang namanya usuluddin, ada yang namanya furu'uddin. Usuluddin itu pokok dari agama, yaitu konsep ketuhanan. Dan kami tidak ada perdebatan di antara konsep ketuhanan ini. Tadi yang disampaikan oleh Romo itu sangat benar. Tetapi yang jadi perdebatan adalah masalah furu'uddin, cabang dari agama itu tersebut, yaitu antaranya syariat, di cara-cara beribadah. Nah, itu Pak Peros. Tapi kalau Oten kan Romo yang paling tahu gitu. Ketika tadi ada 60.000 denom, itu dalam ketuhanan loh mereka berdebat itu. Bukan dalam masalah cabang, dalam masalah usul. Ya tapi kok dibilang si A tetap Islam. Lanjut Romo, udahlah segitu untuk Pak Peros mah, nggak usah panjang-panjang. Pak Peros. Itu mungkin takut menjelaskan karena Bang Rudi mungkin si A ya. Oh, bukan. Syukur. Berarti Islam berarti. Bang Romo Syiah ya? Saya Syiah lurus saya. Syiah Oh, lurus Syiah saya. lurus. Syiah lurus. Emang ada ya Syiah nggak lurus? Ini Romo enaknya ini Peros diapain ya ini orang kayak gini. Nggak tahu loh Buya. Tapi gini loh Buya. Kalau saya perhatikan Bang Verhos ini tergolong bebal lah Buya. Kenapa saya bilang tergolong bebal? Mohon izin Pak Verhos, jangan ketawa dulu. Enggak. Jangan dulu. ketawa dulu lah pokoknya. Gini. Aku dibilang bebal. Buya. Iya. Di room Unitarian Pak Verhos ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya semuanya benar gitu. Unitarian benar, Tritunggal benar, Oneness benar. Iya, Tritheos benar. Menurut Benar, Bang Verhos ini enggak punya pendirian ini. Jadi orang seperti ini sulit Bu ya. Gini untuk Bang, mencari aku nggak mau. kebenaran. Gini Bang, ciri saya orangnya nggak mau menghakimi. Penghakiman tuh nanti itu Tuhan yang menghakimi. Aku nggak boleh soalnya menghakimi. Aku bilang dia itu salah, bidat dan sebagainya, nggak boleh. Aku ini takut karena penghakiman bukan pada hak saya, bukan hak saya untuk menghakimi. Nanti Tuhan yang menghakimi, gitu Bang masalah. Bible berkata Pak Verhos, dia bilang iya, tidak katakan tidak. Itu Bible. Iya, tapi ada ayatnya penghakiman bukan pada dirimu, tapi penghakiman pada diriku. Gitu, Bang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an itu. Jangan mencampur adukkan yang batil dengan kebenaran dan jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, itu. Karena gini, ada dasarnya Bang, saya itu bilang begitu. Ada dasarnya. Jadi kalau orang Unitarian bilang Yesus itu bukan Tuhan, tidak masalah, karena ada dalilnya. Jadi dalilnya barang siapa mengaku aku Yesus ini seorang nabi, maka upahnya hanya sebatas nabi, gitu Bang. Jadi ya biarkan mereka mengaku sebagai nabi, ya monggo, aku nggak nyalakan. Berarti nanti upahnya sebatas nabi, ya nggak tahu upah sebatas nabi apa, nggak ngerti. Hancur ini Bang Rudi. Pak Peros pemikirannya kok kayak gini amat ya Itu Allah. ada dalilnya, ada dalilnya terhadap Oneness atau Jesus only. Aku pun nggak menghakimi, itu urusan elu kan itu. Yesus, Bapak adalah Yesus, ya silakan. Aku nggak mau menghakimi gitu Bang. Berarti dari banyak denom itu yang mana yang salah Bang? Salah benarnya nanti Bang. Aku sekarang ya mengikuti yang saya pahami, yang itu yang benar gitu loh. Masalah Berarti yang lain salah berarti kalau gitu. aku bukan Tuhan Bang, jadi ya nggak tahu, nantilah gitu. Itu urusan Bang nanti. Bang Verhos denomnya apa sih? Tritunggal. Nah, berarti Oneness salah. Enggak Nah salah itu menurutku. barusan bilang belum apa?
Loh, aku Tritunggal nggak benar? bilang kak. Siapa yang bilang? Aku bilang. Abang barusan. Bilang apa aku? Enggak. Saya kan nanya barusan yang dari banyaknya denom itu yang salah itu yang mana. Nah, abang mengatakan saya mengikuti, saya anggap Tritunggal itu benar. Berarti yang lain salah. Bukan, mana aku pernah yang bilang yang lain salah. korek. Loh kan situ tanya ke saya ya tentang keimanan saya, nggak mungkin aku bilang keimanan saya salah. Aku ya bilang tentunya keimanan saya benar kan gitu. Kalau salah Berarti yang kenapa saya lain itu imani? salah. Bukan, aku nggak pernah bilang yang lain salah. Aku dari tadi bilang saya menghargai yang lain itu ya masalah kebenaran itu nanti kan bilang gitu dari Oke. tadi. Saya kasih analogi, Anda nggak mau ngaku ke sana. Saya kasih analogi gini. Loh kan Satu kan tambah sampean satu. bilang kalau Nanti agama dulu, keyakinan saya kasih sampean analogi, saya benar kejar nggak? Loh, Anda di aku situ jelas ya. bilang benar lah. Bukan berarti yang lain aku bilang salah, enggak juga. Oke. Nah, gitu Bang. Bahasanya Ada itu harus pertanyaan begitu. multiple choice Jangan nih. diputar-putar bahasanya seakan-akan aku menyalahkan dia. Enggak, kapan aku menyalahkan dia? Iya. Oke, kita buktikan. Taruh itu dulu. Ikat aja dulu itu anaknya itu. Satu tambah satu sama dengan titik-titik. A Dua. B Aku udah 3, bilang C dua kok. 4, D 5. Dua. 1+1 toh? Dua. Oke. Anda pilih A. Loh iyo. Nah, Anda pilih A, otomatis Anda menyalahkan yang B, C, dan D. Loh, yang nyalakan siapa? Kapan aku menyalahkan? Ya karena Anda pilih A. Karena Anda anggap Yang itu bilang kan A itu sampean, benar. yang bilang menyalahkan. Aku enggak. Kapan dari tadi aku menyalahkan? Nah, kalau Aku gitu pilih yang D. Aku bilang, aku nggak menyalahkan dia. Masalah urusan benar tidaknya nanti kan gitu. Itu yang menghakimi Tuhan, bukan saya kok. Oh. Bang Perhos mengatakan barusan karena saya anggap Tritunggal itu yang paling Loh, benar. Berarti loh, yang sampean lain kan- itu salah. Zaman kan bilang 1+1 berapa? Ya jelas 2 lah. Terus kalau Oke. saya bilang 3 ya salah saya. Nah itu berarti yang lain salah itu. Loh, ya tanya yang lain tuh kok tanya saya. Sampean kan tanya ke saya. Ya Allah, kok nggak ngerti Pak Peres ini? Aduh ya Allah. Aduh. Sampai tanya ke saya 1+1 2. Lah terus kok yang lain salah? Gimana Anda nggak tanya ke yang lain? Ya wes, saya mau minum ampas kopi aja lah, nggak mau minum kopi. Pak Peres, boleh nggak saya bertanya Pak Peres satu aja? Dari tadi boleh loh kok sekarang baru Enggak, tanya. sebenarnya Pak Peres ini otaknya disimpan di mana? Tuh di kepala lah Bang. Lah otak emang di mana? Enggak, takutnya di pantat, kan tadi ngomong-ngomong pantat. Nggak Pak bisa Peres. lah Bang, nanti ginjut-ginjut lah. Kalau saya duduk otakku keduduki. Astagfirullahaladzim. Coba Pak Firhos. Astagfirullahaladzim. Pak Firhos. Hmm. Menurut keimanan Pak Firhos, Iya. Unitarian itu masuk surga enggak mereka? Loh itu loh Bang, aku itu bukan penghakim. Penghakimanku itu enggak, bukan di saya. Penghakiman itu bukan di saya Bang. Abang tanya ke saya tuh. Penghakiman Repot itu ini. Pak di Tuhan nanti. Jangan tanya saya, kalau itu tanya ke Tuhan lah. Masa abang tanya ke saya? Angel Pak Firhos ini. Ini Aku angel disuruh- Bu ya. Loh, enggak, abang menyuruh saya untuk udah memahami, Bu ya, ya. enggak bisa, Bang. Enggak. Dulu kan ada lagu tuh Bu ya, lagu-lagu masa lalu tuh kan. Seperti air di atas apa? Di atas tahun talas itu. Di atas tahun talas itu Bu ya. Apabila disentuh, dahannya pun bergoyang, airnya pun tumpah ke tanah, tercurah tak Udah, tinggal Bang. Stop, Bang. lagi. Stop, Nah Bang. seperti itu. Suaranya sampean fals Bang, fals Bang. Romo ini kan pengkhotbah bukan penyanyi Pak Firhos. Jadi Iya, harap makanya maklum. jangan nyanyi Bang, karena kan bukan penyanyi, makanya jangan nyanyi lah. Ya Allah, Pak Feros.
Aduh. Terus gimana sih bang? Maunya gimana? Abang punya mau, saya harus Pak gimana? Ferros ini Bu ya. Ini Kristen abal-abal nih, nggak pernah Loh. ke gereja, nggak bayar perpuluhan. Nah, itu namanya menghakimi. Abang itu suujon. Masa aku dibilang gitu suujon, namanya fitnah. Pak Ferros tinggal di mana, Pak Abang Ferros? tahu nggak fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Iya tahu. Pak Ferros tinggal di mana? Apa? Di Surabaya, Jawa Timur kan? Apa risikonya kalau memfitnah orang yang tidak bersalah? Bercanda, masa nggak bisa bedain bercanda sama fitnah? Jangan Iya, baperan. iya. Pak Ferros di Jawa Timur kah? Iya bang. Mau pesan apa bang? Aku juga di. Loh, aku di Jawa Timur Mana itu? ini. Sama di mana? Jawa Timur mana? Aku di Jember. Oh Jember toh. Bang Jember Romo, Utara. aku di Jember loh. Jember Utara atau Jember Iya, Barat? Jember mana? Di Kencong. Oh, di Kencong. Kencong itu kan dari Wuluan ke barat toh? Sampian orang Jember tak tahu kencong tak ya? Dek remah bang, sampian. Saya ini asli Bondowoso, kelahiran Bondowoso. Perbatasan Jember, aslinya gitu di situ. Bisa ngocek reng Madura? Wah, cedreng Madura mai bentan. Cedreng Madura kapi. Oh iya. Bang Romo di mana? Di perbatasan Jember, Enggak sekarang. perbatasan Bondowoso. Perbatasan Bondowoso. Perbatasan sama- Bondowoso. Iya, samping rumah sudah Jember, samping rumah sudah Bondowoso. Unik toh? Oh perbatasan. Iya, sebelah kiri Jember, sebelah kanan Bondowoso. Aduh. Sekarang Romo duduk sebelah mana? Sebelah kanan mana? Sekarang condong ke kiri, jadi ke Jember. Iya. Kalau dapat OTW bantuan, aku. dapat dua-duanya ya, Jember sama Bondowoso ya. Iya, Kalau dapat Bang dua-duanya Pak Feros. Bang Vero di mana? Sebelah kanan Malang, Bapak. Kang. Malang. Sebelah kanan Bapak. Sampai iki nyeletuk. Malang. Masa aku di samping bentar. bapak? Aku mati lah kalau sudah begitu tuh. Bentar, Malang tempatnya ini jauh nggak Pak Feros? Tuh, apa itu? Itu loh, bahasa semut itu. Siapa itu lupa aku Bu ya. Siapa Oh. sih? Purkon. Ya, ada itu. Yang katanya Jibril dikejar itu. Nah, pondok pesantren unik itu. Ya, dekat nggak sama itu, sama Mama Gufron itu? Maksudku tempatku? Iya, kan sama-sama Sama. Malang toh. Itu Oh. Dampit itu. Jauh bang, Dampit itu Malang Selatan tuh. Loh, Tuh. Pak Feros di Malang mana? Saya Malang kota, aku orang kota. Oh, Malang kota toh. Masa aku disamakan dengan Malang pinggiran? Enggak mau lah. Ih, Sorry. keren. Dampit itu Malang pinggiran sana. Sorry. Aku Malang Dampit kota. itu perbatasan Jember toh? Perbatasan sampean Lumajang itu ya? kok. Ya enggak lah, itu masuk ke Kabupaten Malang. Enggak, habis Dampit, selatannya Dampit itu udah masuk Lumajang toh? Ah itu nanti sampean tahu kali Geladak Perak, kali kali Manjing. Jembatan Kali Manjing. Ya itu perbatasan Malang Lumajang. Jadi timurnya Dampit masih Yang putus itu ya, jembatan yang Iya, putus kapan hari itu? Iya betul, alah. itulah perbatasan Lumajang Malang. Jadi sepanjang Kali Manjing itu perbatasan Malang. Kalau timurnya itu Kali Manjing itu sudah masuk Kabupaten Lumajang. Tapi di sebelah baratnya itu sudah masuk Kabupaten Malang. Dampit itu jauh. Oh di arah Malang loh. Itu Kabupaten Malang gitu. Wilayahnya luas. Oh, berarti Tapi Bang pinggiran. Feros tinggalnya
Tapi itu Tinggalnya di pinggiran Malang bang. Seliting berarti. Tapi kalau aku itu di kota bang. Tapi jangan samakan. Aku ini orang kota bang. Kenapa saya dapat peringatan apalah ini? Kalau kalau di Malang itu Pak Verhos apa ya? Kristennya yang Kristen itu dari turun temurun memang sudah banyak ya kalau di Malang ya. Iya sudah banyak ya. Ini kan dari zaman dulu sesepuh Pak Verhos itu Iya sudah dulunya banyak yang tuh Kristen, dari toh. Islam, tapi mereka tuh jadi Kristen semua gitu loh bang. Ya, tapi seiring seiring Ora percaya aku. perkembangan teknologi TikTok, Sampean diceritani mereka yang nggak sempat percaya. murtad Ya masuk apa Islam ini? lagi sekarang. Gini loh, kalau di Kristen itu bang, orang yang sudah murtad itu KTP-nya aja Islam, tapi orangnya itu Kristen bang. Oh gitu. Tapi gini loh Pak Verhos, saya Tanya, kasihan kenapa ya. kamu kok nggak bisa ganti KTP itu jadi agama Kristen? Nggak Udahlah, bisa. jangan bahas itu Oh, lah. nggak usah ya. Udah, Oh, udah, iya, udah, iya. udah. Iya, iya, Apa iya. namanya? Saya kasihan. Nih saya pribadi loh ya. Iya, Kalau Bang, ada laki-laki Muslim yang sudah dewasa, lalu kemudian murtad masuk Katolik atau masuk Kristen, saya kasihan. Oh, iya, Kenapa? Bang. Kenapa bang? Di dunia dia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Oh iya. Oh, gitu ya bang. Iya, iya. Di sengsara, di dunia gak dapat ketenangan. Aku tanya gini, kenapa kamu masuk Kristen? Aku tanya gitu. Oh, aku takut disiksa neraka, disiksa Loh, apa? bukan masalah itunya Pak Verhos. Di kuburan, Bukan siksa masalah kubur, ya? itunya. Oh, Bukan masalah itunya Pak Verhos. Justru dengan keluarnya dia dari Islam lalu kemudian masuk Kristen, dia telah mendatangi neraka. Kenapa? Karena kulubnya itu loh, kulubnya kan sudah disunat. Oh, iya, iya, iya. Kalau kulubnya sudah disunat, Kristus tidak berguna bagi orang-orang yang kulubnya disunat. Jadi nggak berguna itu penebusan dosa. Masuk neraka itu. Bisa disambung Romo pakai kulit ayam. Nggak ada ayatnya. Sambung menyambung itu nggak ada ayatnya. Jangan menambah-nambahi firman Oke, Tuhan. ini bicara masalah sunat. Sampai disunat dasarnya dari mana? Mengikuti perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Mana fitrah perintahnya di manusia. mana? Tunjukkan Fitrah saya perintahnya manusia. di mana. Iya, perintahnya Sebentar di mana dulu dong. Iya, sebentar dulu. Saya jelaskan dulu. Mm-mm. Kata Nabi, fitrah manusia itu ada 8 ya Bu Yaya, kalau tidak salah ya. Loh, kok sama tanya Sebentar Buya? dulu. Emang ilmunya lebih Kalau- di bawah Buya? Loh, bukan. Romo Kok tanya ini Buya? khusus khotbah. Jadi kalau seputar keislaman, Buya ini guru saya ini, gitu. Oh, berarti Buya lebih tinggi ilmunya itu. Oh iya Nggak dong, ada. guru Ini, saya. begini, Peros. Di Islam itu nggak ada yang lebih tinggi. Kita saling melengkapi satu sama lain, Peros. Lanjut, Melengkapi Romo. apa? Oh, dia barusan Buya lebih tinggi ilmunya kok. Iya kan, Ya, guru. enggak kan biar di Kalau ACC guru, doang, biar yang sepakat disebut gitu guru sama itu apa, Muslim, Bang? gitu doang. Yang Ini disebut tuh guru itu. apa bang? Jadi begini Pak Peros, itu begitulah. Itu kita sesama umat Muslim itu